wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Eksis Kaltim juga Lensa Kaltim tengah melaporkan langsung ya terkait agenda anggota DPRD Kutai Timur yaitu Bapak Pasti Sangalangi, yang mana kita sudah lama nih awak media tidak menyapa beliau. Nah, untuk itu awak media ingin tahu program-program yang baru saja beliau lakukan Pak. Di antaranya apa ini Pak yang baru saja Bapak turut akomodir nih Pak ya? Ya, pertama ya saya ucapkan terima kasih telah hadir di kediaman kami. Ya. Pertama, kegiatan yang selama ini saya harapkan adalah tentang pansus peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan struktur pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, yang mana sudah berjalan pansusnya. Hanya ada dua kendala yang belum bisa kita sahkan terkait ini karena adanya dua kecamatan yang mana diberikan tipologi B, sementara kecamatan yang lain ada yang tipologi A, sehingga menurut kami selaku wakil ketua pansus yang merasa bahwa ini tidak adil karena kecamatan dua ini ada di daerah ibu kota ya, Kecamatan Sangatta Utara dengan Kecamatan Sangatta Selatan, dan kami anggap bahwa ini perlu juga diberikan tipologi A karena variabel-variabelnya sudah jelas. Variabel penilaiannya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa. Ya, memang kalau kita melihat desa Sangatta Utara ini memang 3 desa, 1 kelurahan, tapi jumlah penduduk 30% daripada kecamatan yang lain. Nah, sehingga kenapa kami minta supaya kecamatan Sangatta Utara ini dimasukkan dengan tipologi A. Tapi ya dari pihak portal organisasi dengan bagian hukum selalu mengacu kepada PP 18 dan PP 72. Sehingga ini yang menjadi hambatan daripada Perda nomor 10 tahun 2012 ini untuk bisa disahkan. Ya, ini rencana kita akan berangkat ke Kemendagri untuk meminta penjelasan tentang ya variabel-variabel yang dipakai untuk menilai kecamatan ini bisa masuk ke tipologi A atau B. Alasan kendalanya apa sih kemarin Pak? Kok terjadi suatu dipicu ketidakadilan, alasannya mendasarnya apa? Ya, mendasar kita adalah dulunya seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur ada 18 semua tipologi A. Ternyata adanya perubahan Perda nomor 10 2016 ini dan ada 3 variabel dipakai penilaiannya, sehingga 2 kecamatan ini berubah menjadi tipologi B. Yang menjadi persoalan berubah menjadi tipologi B itu adanya perangkat pegawai di situ, nantinya akan ada eselonnya turun. Satu contoh adalah sekretaris camat itu dulunya eselonnya 3B, ketika ini berubah menjadi tipologi B maka dia berubah menjadi eselon 4A. Ini sangat merugikan ya, sehingga kita minta supaya ini dikaji ulang. Karena Sangatta Utara ini kan 3 desa pemekaran, memang belum ada perda, tapi ini kan dalam proses, artinya bisa masuk dalam kajian-kajian bahwa desa Sangatta Utara akan meningkatkan 3 sehingga menjadi jumlah 6 desa. Ya, itu. Ini juga belum lama ini Pak anggota dewan kita ini baru saja juga turut memikirkan kondisi banjir yang terjadi hingga rapat tadi Pak ya, terkait pembahasan apa ini Pak ya? Ya, jadi tadi jam 9.30 kami rapat dengan Badan Litbang bersama PU dan Perkim dengan Kecamatan Sangatta Utara tentang hasil identifikasi tentang drainase yang ada di Kecamatan Sangatta Utara, yang mana dipaparkan oleh narasumber bahwa identifikasi drainase yang ada di Sangatta Utara ini perlu memang kita harus evaluasi dan direnovasi. Ya, salah satu contoh tadi saya paparkan bahwa kalau pemerintah ingin daerah Sangatta ini
ya berkurang banjirnya, maka kita perlu pengurukan sungai. Ya, kedua bagaimana memperbaiki semua drainase yang ada, baik drainase primer, sekunder, ya. Karena kenapa? Satu contoh, pendidikan drainasenya penuh dengan rumput, dengan lumpur. Nah, tidak ada biaya pemeliharaan. Kita melakukan pembangunan tapi biaya pemeliharaan tidak ada, sama aja bohong. Makanya tadi saya sampaikan dalam rapat bahwa tolong Perkim PU itu bersinergi, jangan saling ya melihat pekerjaan ini saling seperti ya memperebutkan suatu makanan. Artinya bagaimana semua drainase ini tolong ya diperbaiki supaya kita mengurangi banjir, bukan menghilangkan banjir tapi mengurangi banjir. Ya kan namanya banjir ini kan dua faktor, mungkin bisa faktor alam, bisa faktor manusia, ya kan. Nah sehingga ya masukan dan saran saya tadi kepada pemerintah agar dianggarkan seluruh drainase yang ada di Kecamatan Sangat Utara, terutama dari simpang Telkom. Perlu kita membuat satu penampungan air, ya. Atau kita buat lagi polder, karena polder yang ini kan tidak cukup, ya, sehingga kita bisa membuat satu polder lagi. Kan udah jelas di master plan-nya, ya kan, bahwa Sangatta ini ada beberapa titik yang rawan banjir, dan kemudian libatkan perusahaan, ya, libatkan perusahaan, terutama PT KPC, ya, dalam hal ini pengelola CSR, ya, harus tanggung jawabnya. Bagaimana tentang lingkungan ini, ya, terutama saya katakan tadi mulai dari Telkom sampai ke tikungan Sahara, drainase ini kalau kita mau cek ke lapangan buntu semua. Memang ada menurut narasumber tadi bahwa masih berfungsi, oke, berfungsi, tapi tidak begitu lancar airnya karena adanya plastik, adanya rumput, adanya lumpur, sehingga perlu perhatian. Ya, jadi jangan pemerintah membangun tapi perbaikannya tidak ada. Nah itu yang saya saran tadi. Bisa ada deadline tidak Pak kepada PU maupun Perkim untuk deadline pengerjaannya itu Pak? Ya ada, kita kasih progres bahwa kalau bisa di tahun ini semua drainase bisa selesai. Nah cuma menurut tadi mereka bahwa untuk pekerjaan di tahun ini dayung, drainase dayung bertahap. Tapi ya paling tidak ada perhatian pemerintah, keseriusan pemerintah untuk membangun Kabupaten Kutai Timur dengan baik agar supaya jangan seperti Samarinda, sedikit aja hujan banjir, ya. Nah ini jadi jangan kita mengambil contoh Samarinda, bagaimana kita Kutai Timur ini bisa sedikit mengurangi banjir. Apalagi kemarin banjir besar di bulan 3, ya banyak kerugian oleh masyarakat dengan adanya banjir besar itu. Dari situlah sebagai contoh bahwa bagaimana pemerintah Kabupaten Kutai Timur membangun ya drainase dengan baik agar supaya tidak ada lagi banjir terjadi di Kutai Timur. Ini betul-betul mewujudkan progres menata kembalinya. Iya, menata kembali. Ya, apa yang ditata ya semua. Ya, drainase infrastruktur ditata kembali supaya masyarakat bisa menikmati. Oke, demikian wawancara profil singkat kami ya terkait seputar permasalahan lingkungan yang langsung ditanggapi oleh anggota DPRD kita, Pak Basti Sanganangi, juga terkait tadi kewilayahan Pak ya, antara kedua wilayah Sangatta Utara dan mana tadi Pak? Sangatta Utara dengan Sangatta Selatan. Semoga memberikan solusi terbaik bagi masyarakat sekitarnya. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Eksis Kaltim juga Lensa Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.